Hai, halo semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Elia Gata dan Neni. Kami berada di Kota Batam dan kali ini kami akan membahaskan suatu peluang bisnis yang sedang viral di sosial media. Dan luar biasanya teman-teman, para YouTuber sudah membahas tentang bisnis ini. Dan saya dapat informasi nih dari 001 di peluang bisnis ini, yaitu Bapak Sulaiman, bahwa beliau lagi bersama pendiri atau owner dari bisnis ini. Nah, gimana kalau kita langsung aja ke kantornya ya teman-teman ya? Yuk, check it out. Sudah sampai nih teman-teman di depan kantornya Go Champion. Ini kebetulan lagi renovasi dan owner telah membangun atau membeli toko ini sebanyak 3 ruko dan 2 lantai, dan kita akan segera masuk ke dalamnya ya untuk mengetahui. Apakah betul ini kantor yang akan dibangun untuk Champion Venture-nya Go Champion? Betul sekali ya. Ya, luar biasa ya. Nah, apakah benar nih dari perkataan mitra-mitra bahwa pembangunan ini menghabiskan dana sampai dengan 6 miliar rupiah? Betul. Jadi 3 unit ruko ini nilainya cash sekitar 3 miliar. Jumlah renovasi yang butuhkan biaya sekitar 3 miliar. Jadi total lebih kurang 6 miliar ya. Luar biasa sekali ya. Nah, boleh tahu juga nggak nih? Ya, boleh. Karena para pemirsa pengen tahu juga ya. Ini sewa atau beli? Beli cash. Beli cash, Ya, luar biasa beli cash. sekali ya. Ya. Hanya dalam 4 bulan saja owner bisa menghasilkan punya kantor sebesar ini. Dan boleh tahu juga nih, Pak, karena kita kan pengen semua masyarakat Indonesia juga tahu. Ini belinya pakai uang mitranya Go Champion atau uang pribadinya dari owner? Pribadinya owner. Pribadinya owner, luar biasa ya. Karena dari jumlah member bisa kita hitung semua. Ya, jadi keuntungan manajemen Go Champion dari satu tiket lebih kurang 20.000. Nah, bisa kita hitung semua. Apakah ini beli pakai dana member atau dana owner pribadi? Ya. Nah, pemirsa, teman-teman semua yang ada di Indonesia sudah dengar sendiri kan ya, bahwa kantor yang akan didirikan di Kota Batam ini adalah murni uang dari owner, bukan dari hasil uang dari uang member ya. Oke, kalau begitu boleh nggak saya minta izin kepada Bapak untuk kita meeting sama owner? Oh, baik, kalau begitu saya coba izin sama owner kita, apakah bisa luangkan waktu kita untuk tanya lebih jelas lagi ya. Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya sudah berada di suatu tempat dan kita mau sharing-sharing banget nih sama pendiri atau owner dari bisnis Go Champion. Oke, apa kabar Pak? Baik. Baik ya Pak ya. Boleh nggak saya tanya Bapak asli dari mana? Saya dari Pulau Rangsang. Pulau Rangsang. Rangsang ya. Orangnya itu yang terasa. Aduh, ya oke nggak apa-apa. Yang penting jangan yang aneh-aneh aja ya. Hari ini saya dikerjain. Mau masukin ke YouTube pada penampilan seperti ini. Nggak apa-apa Pak, justru seperti ini Pak, menunjukkan Bapak adalah apa adanya, Bapak tidak dibuat-buat. Begitu tahu langsung cepat mau balik ganti baju steady, padahal itu hanya pura-pura belaka aja ya Pak ya. Lebih baik seperti ini apa adanya ya, yang penting kantongnya luar biasa teman-teman. Saya ada beberapa pertanyaan nih yang bikin resah, ada pro kontra di sosial media. Kira-kira Bapak pernah dengar nggak atau melihat
Tetapi yang saya dengar beliau adalah seorang pendeta, ya, dan dia orang yang lebih tua daripada saya. Jadi saya sebenarnya juga tidak perlu bertengkar atau marah pada orang seperti ini, ya, karena di dunia ini banyak sekali orang-orang yang sok pintar, ya. Jadi kita cukup fokus pada tujuan kita. Tetapi untuk menyikapi hinaan beliau, ya, seperti yang pernah saya dengar dari pendeta dulu, ya, kalau kita ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, ya. Jadi mungkin untuk beliau, karena dia telah menghina kita, lebih suka dulu dia tampar pipi kiri kita berikan pipi kanan kepada beliau. Ya, beliau adalah seorang manusia, saya juga manusia. Dia makan nasi, saya juga makan nasi. Berarti kalau dia sebut kita bebek, dia juga bebek, betul, ya. Jadi, tetapi mungkin karena beliau mungkin anak orang kaya, mungkin beliau sekolahnya lebih tinggi. Saya dengar sekolah S2, ya. Sedangkan kita, saya jujur saya baru tamat SMA, bukan dari kalangan orang kaya, saya dari kalangan orang miskin. Pak Sulaiman lebih lagi cuma tamat SD, ya. Jadi sudah pasti dia lebih pintar, ya. Oke, nggak masalah. Jadi karena dia juga lebih tua, kita anggap kita hormati lah. Jadi mungkin kita, kalau kita bebek sebelummu, kita anggap dia kakek bebek pintar. Oke. Kakek bebek pintar. Oke. Walaupun beliau memang sekolah pendidikannya memang ada S2, tapi Pak Herio dan Pak Sulaiman untuk segi pendidikan memang tidak sehebat beliau, tapi dalam prosesnya untuk membangun suatu bisnis beliau handalnya, teman-teman. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Pak. Boleh, Pak, ya? Ya, boleh. Saya mengajukan banyak pertanyaan ini. Saya juga melihat di menit 1.30, 1.30 ya. Kakek bebek pintar, jadi saya ikutan nih, ngomongnya kakek bebek pintar. Menuduh kalau bisnis ini menggunakan sistem ponzi, yang artinya akan merugikan banyak orang, dan bagaimana pendapat Bapak mengenai sistem ini? Oke, ya. Sebenarnya Bapak ini cukup baik, ya. Kakek bebek pintar, memang dia pintar, tetapi dia cuma menilai kita dari luar, ya. Sebenarnya apa itu ponzi? Ya, kita harus tahu dulu apa itu ponzi. Ponzi itu adalah suatu bentuk sistem di mana member merekrut member baru, ya, dalam bentuk investasi, dan sebenarnya tidak ada pengelolaan dana untuk mendapatkan profit oleh perusahaannya, ya, sehingga member lama keuntungannya itu dibayar dari uang member baru. Saya contohkan, misalkan ada sebuah perusahaan, ya, dia memberikan profit 10% per hari, ya, dan dia mengatakan itu dihasilkan dari trading forex contohnya, tapi kenyataannya tidak ada trading forex, ya, dan trading forex kemungkinan juga tidak mungkin menghasilkan 10% per hari secara konsisten. Nah, jadi uang member baru yang masuk itu untuk membayar uang member lama, dan semua uang ini dikelola oleh sebuah perusahaan. Ketika perusahaan ini merasa perputaran yang melambat, ya, perusahaan ini akan tutup, sehingga bisa merugikan banyak orang. Itulah sebenarnya ponzi. Oke, berbeda dengan kita. Oke, sangat jauh berbeda. Ya, di sini kita memang ada sistem donasi seperti yang dijelaskan oleh kakek bebek pintar, tetapi ada hal yang berbeda. Pertama, uang yang digunakan untuk donasi itu tidak masuk ke perusahaan, sehingga tidak ada unsur di mana perusahaan bisa menipu apapun. Karena saya tidak membenarkan modal, ya, saya tidak bisa scamkan, saya tidak bisa merugikan orang, oke? Tetapi itu bisnis kita, Go-Champion bukan cuma sebatas donasi, oke? Di Go-Champion kita sebenarnya adalah bisnis UMKM, ya, komunitas UMKM. Saya membangun Go-Champion ini sebagai komunitas UMKM untuk membantu, ya, masyarakat Indonesia agar bisa memberdayakan usaha atau membantu modal mereka
untuk membuka usaha-usaha UMKM sehingga mereka mempunyai kemampuan yang lebih mandiri. Begitu. Jadi di sini sebenarnya ada satu sistem yang sebenarnya sistem aslinya, yaitu penjualan voucher belanja. Oke. So setiap orang yang masuk ke GoCampion itu mereka belanja voucher belanja senilai 800.000. Berarti dengan membayar 800.000 mendapatkan voucher senilai 800.000. Betul. Berarti sebenarnya walaupun tidak ada sistem tersebut, sebenarnya sudah diuntungkan ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya sudah ada akad jual beli. Oke. Tidak ada member yang dirugikan. Oke, saya contohkan ya. Saya juga salah satu member di komunitas hotel Accor, Convoy. Ya, di sana saya bayar membership itu 3 juta. 3 jutaan ya. Ketika saya membership 3 juta, saya dapat voucher belanja senilai 3 juta. Oke. Voucher ini contohnya yang seperti Accor lah. Ya, seperti Accor itu vouchernya saya sampai sekarang nggak ada yang saya pakai sama sekali. Tetapi apakah itu bersifat merugikan orang? Tidak. Karena saya masuk sebagai membership hotel dan saya mendapatkan fasilitas-fasilitas. Ya, jadi itulah contoh sebuah membership. Dan simple, apakah hotel ini ya bentuk investasi? Bukan, itu adalah sebuah membership. Oke. Dan bagusnya kita berbedanya apa? Kalau di hotel kita menjadi membership di sana, ya kita bayar 3 juta untuk menjadi membership hotel. Contohnya 3 juta itu murni diambil oleh pihak hotel, ya komunitas mereka tanpa dan cuma memberikan fasilitas. Tetapi di GoCampion setiap orang bergabung 800.000 itu mendapatkan voucher 800.000 dan fasilitas dari kita. Dan saya berikan lagi satu fasilitas yang paling penting, yaitu mendapatkan modal usaha. Jadi sebenarnya Iya. Niatnya baik teman-teman. Jadi teman-teman di sini bergabung hanya dengan 800.000, teman-teman mendapatkan voucher ya. Iya. Dan voucher ini bisa digunakan untuk apa kira-kira Pak? Saat ini voucher sudah bisa, kalau di Batam sudah ada puluhan merchant yang menerima. Oke, dan belum lagi di seluruh Indonesia. Saat ini banyak sekali juga di seluruh Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, di Madura, di Lombok. Banyak sekali tempat yang bisa terima voucher sudah saat ini. Ya, dan kita juga akan membangun Champion Venture. Champion Venture itu adalah suatu pendanaan untuk pembukaan UMKM di seluruh Indonesia. Luar biasa. Sehingga check voucher ini bisa berfungsi, bisa dipakai oleh seluruh member di Indonesia. Luar biasa ya. Jadi memang niatnya tulus membantu para UMKM di seluruh Indonesia teman-teman ya. Oke, kemudian Saya tambahkan dulu ya. Oke. Saya kasih contoh lagi. Kalau saya contoh tadi ada yang kurang mengerti. Sebenarnya sistem ini saya juga ambil, saya pelajari, saya pernah alamin itu dari satu pengalaman yang pernah saya jalankan. Pengalaman yang pernah saya terima ya. Waktu itu di pelabuhan ya, saya pernah ditawarin oleh seseorang, mereka menjual voucher belanja. Oke, mereka menjual voucher belanja tak salah waktu itu sekitar 200.000. Tetapi voucher belanja itu ketika saya lihat di dalamnya, jadi saya kasih voucher belanja 200.000. Dan dari 200.000 itu sebagian untuk membayar panitianya, ya, yang membuat voucher ini, sebagian dari itu disumbangkan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk charity. So sebenarnya itu tidak ada melanggar hukum. Ini malah membantu orang. Sama dengan kita sebenarnya. Cuma 800.000 yang masuk itu, 700.000 saya gunakan untuk membantu memberikan modal usaha kepada teman-teman yang memulai bisnis UMKM. 100.000 itu baru mengalir ke manajemen. Dan 100.000 mengalir ke manajemen itu pun tidak full, ada potongannya. Begitu. luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut untuk pertanyaan saya boleh ya Pak ya? Ya, silakan. Oke. Yang penting 1 menit 50 detik ya. Kakek bebek pintar ini menyamakan isi ini dengan MMM. Apakah betul? MMM itu triple M Pak Ya, oke, saya tahu. Kalau dia menyamakan begitu berarti bapak ini
sangat berbeda. FMM itu adalah kalau di bisnis BO itu namanya suatu bisnis yang mengandung konsep profit cap, PHPH, di mana dia memberikan janji keuntungan fix. Contohnya sebulan berapa persen, seminggu berapa persen. Sedangkan kita berbeda. Oke, kita menggunakan sistem di mana uang 400.000 yang masuk sebagai membership ini, 700.000 ini didonasikan, disumbangkan untuk membantu sesama member untuk mendapatkan modal usaha. Dan waktunya itu tidak fix. Dan kita cuma bisa memberikan estimasi dari perkembangan komunitas kita. Begitu. Jadi memang berbeda sekali ya Pak ya, antara bisnis MMM dengan GoChampion ya Pak ya. Yang satunya adalah memang skemanya memberikan profit fix, sedangkan kalau GoChampion dia ada estimasinya dan dia banyak membantu UMKM untuk mendanai UMKM. Oke, baik. Kemudian saya mau bertanya lagi Pak, di menit ketiga kakek BPP tadi mengatakan launchingnya GoChampion ini Pak kan bertepatan di tanggal 17 Agustus ya Pak ya. Dan di sana termuncul kalimat aja karena apa Bapak melaunchingkan bisnis ini di hari kemerdekaan. Lucu ya. Kira-kira Kurang ajarnya di mana ya? Kalau menurut saya nggak ada pelajaran ini begini ya. 17 Agustus adalah hari peringatan kemerdekaan negara kita Indonesia. So kemerdekaan itu adalah hak setiap masyarakat tanah air Indonesia. Oke. Di 17 Agustus ini adalah 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan Indonesia untuk ketika melawan penjajah. Ya. Namun sampai saat ini Indonesia kita masih belum merdeka sepenuhnya dari krisis ekonomi. Krisis ekonomi. So saya memilih hari 17 Agustus tujuannya sebenarnya apa? Agar motivasi visi misi dari GoChampion ini betul-betul tersampaikan, di mana target saya adalah bisa memerdekakan, membantu masyarakat Indonesia agar mencapai kemerdekaan ekonomi yang jauh lebih baik dalam hal finansial. keren sekali ya, Jadi sekarang tidak ada permasalahan, saya juga kurang ngerti ya pandangan dia seperti apa ya. Justru dengan launching di 17 Agustus saya menyatakan bahwa saya juga anak Indonesia, saya juga putra bangsa Indonesia, dan saya ingin berjuang, memang di sini ingin berjuang lebih memerdekakan Indonesia. Jadi memang niatnya memerdekakan perekonomian masyarakat Indonesia ya. Makanya dipilih di tanggal 17 ya Pak ya. Bukan masuk bulan aja, tapi memang niatnya adalah sama-sama memerdekakan. Ya benar ya. Oke, kemudian saya mau tanya lagi nih Pak. Di sini kan seperti Bapak bilang sebelumnya, bergabung ini adalah senilai 800.000. Dan di sini juga ada sistem seperti charity-nya Pak ya. Membantu permodalan dari para UMKM. Jadi dengan angka 800.000 menjadi 80 juta rupiah. Oke. Nah kalau kita perhitungkan ini kurang lebih bisa keuntungan 10.000 persen ya Pak ya. Kurang lebih segitu Pak ya. Nah dari kata kakek bebek pintar ini kembali lagi saya mengatakannya berarti ini menjerumuskan masyarakat Indonesia. Bisa tidak Bapak jelaskan tentang bisnis ini dengan kalimat yang tadi yang disampaikan oleh kakek bebek pintar bahwa ini adalah sistem yang menjerumuskan Pak. Kira-kira menjerumuskan nggak Pak untuk di GoChampion ini Pak? Dengan gabung 800.000 mendapatkan 80 juta tadi. Menurut saya pernyataan kakek bebek pintar kurang nyambung ya. Kalau menjerumuskan itu artinya rugi dong. Kalau kita memberikan keuntungan, dia rumuskannya dari mana? Kita adalah komunitas membership UMKM. Ya, donasi dan rezeki itu bersifat ikhlas. Bersifat ikhlas dan kita tidak memberikan waktu fix. Ya, kapan Anda dapat 80 juta? Tidak. Ya,
sebenarnya ya, kalau manajemen tidak mempunyai inovasi, tidak membuat legalitas, tidak membuat kantor, tidak membangun UMKM, ya, itu pertumbuhan tidak akan lancar, tidak akan besar. Tetapi kalau voucher saat ini orang masuk 800.000 dapat voucher belanja 800.000. Selama voucher ini menjadi kebutuhan, bisa digunakan oleh orang, ya, tidak ada namanya member baru, member lama, member baru, bukan. Tetapi member lama bisa bergabung terus. Kenapa? Karena voucher itu berfungsi, voucher itu berguna. Ketika voucher itu berguna, ya, salah satunya contoh, saya akan bangun Champion Venture. Target saya Champion Venture itu adalah unit usaha UMKM kita, ya. Target saya akan bangun di seluruh Indonesia. Ketika saya bangun di seluruh Indonesia, voucher itu sudah pasti berfungsi. Belum lagi puluhan ratusan retail yang bekerjasama dengan kita, sehingga voucher itu sudah pasti berfungsi untuk belanjanya. Ya. Ketika voucher belanja itu berfungsi menjadi sebuah produk yang digunakan oleh masyarakat, tidak ada namanya member lama dan member baru, tidak ada namanya kunci. Tetapi ya, sistem membership ini akan terus berjalan apa nanti. Karena menjadi kebutuhan. Oke, dan sebenarnya ya kita mau meluruskan bahwa di sini tidak ada yang namanya menjerumuskan ya Pak ya. Oke, kemudian saya mau bertanya lagi Pak. Banyak sekali pertanyaan saya yang Bapak. Oke, kakek BPK memberikan pernyataan nih bahwa voucher, Go Apps, terus Champion Venture, Bootcamp, Charity Camp, Cipe, Cimat, itu adalah bullshit menurut beliau Pak. Dengan kata lain bahwa program ini hanya omong kosong. Bagaimana menurut Bapak dengan pernyataan tersebut? Waduh, Bapak ini nampaknya kurang, sebenarnya tidak tahu menahu ya tentang kita ya, dan menolak pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Dari pertanyaan ini saya bisa melihat beliau sama sekali tidak mengerti tentang komunitas ini. Yang kata dia buset, semua sudah ada. Sebagian sudah launching bahkan. Ya, contohnya Champion Voucher sudah ada. Setiap member yang masuk itu mendapatkan Champion Voucher. Ya, Go Champion aplikasi sudah ada di Play Store, sudah ada di App Store. Champion Venture itu sudah tahap pembangunan. Ya, jadi nanti itu ada Bootcamp, ada Champion Cafe, ada Simlons, ada Outlet, ada Charity Camp. Begitu. Jadi ini adalah yang pertama yang baru kita bangun tahun ini. Tahun depan juga kita akan bangun lagi. Oh, ada yang kedua ya Pak ya? Pasti. Wow. Memang target saya akan bangun di seluruh Indonesia. Luar biasa. Oke, jadi memang semua program ini real, nyata ya teman-teman ya. Dan sebenarnya dengan berdirinya Champion Venture ini sebenarnya mewakili semua dari pertanyaan kayak tadi Pak ya. Betul. Jadi saya sempat juga nonton video Pak Sulaiman 001, kita ada undang kakek bebek kita untuk datang ke acara pembukaan. Jadi Champion Venture ini estimasi yang di daerah sini, estimasi ini akan selesai dalam waktu lebih kurang 3 bulan. Dan kita mungkin kemungkinan besar akan opening itu sekitar bulan Maret. Bulan Maret. Ya, bulan Maret atau bulan April, paling cepat bulan Maret. Ya, karena memang renovasi kita, ya sorry, kalau kita cuma bangun kantor, saya tinggal sewa ruko, masuk meja, masuk kursi, ya kan, cuma 200 juta lebih lah. Ya, sudah cukup lah, sangat cukup kalau cuma 200 juta. Tetapi mengapa saya mau membeli 3 ruko dan renovasi bintang rumah yang menghabiskan anggaran itu lebih kurang sekitar 6 miliar. Angka fantastis ya Pak ya. Ya, dan Champion Venture seperti ini bukan cuma yang pertama di sini dan akan dibuka di seluruh Indonesia. Luar biasa ya. Oke, jadi teman-teman yang belum ada Champion Venture mungkin segera menunggu aja ya. Apakah mungkin ada kualifikasinya Pak? Kalau misalkan setiap kota ingin membangun
tim di setiap daerah yang memang sudah berkompetensi untuk membuka. Kita buka UMKM, kita akan buka. Oke. Kakek Pintar ini juga pernah menyebutkan ya Pak ya, dalam videonya ya yang durasi berapa menit tadi, sebenarnya langsung menggunakan kata bandar buat owner, manajemen, buat mungkin para leader lah. Jadi memang ada komunitas bandarnya dari uang tiket istilahnya ya Pak ya. Nah, apakah Bapak tersipu juga nih dengan sebutan ini sebagai bandar? Saya kurang apa kalau dari saya rasa ya dia ingin menghina apanya, dia mungkin ingin menganggap saya ini bandar judi atau bandar BO, merinet itu ya mungkin ya. Oke. Sebenarnya kita bukan bandar, oke? Saya contohkan tadi seperti contoh yang pernah saya tadi saya ceritakan tadi tentang konsep yang saya ketemukan di pelabuhan, di mana seseorang menjual voucher belanja kepada saya senilai 200.000 digunakan untuk membayar panitia, percetakan dan lain-lainnya, 100.000 digunakan untuk charity. Oke, sebenarnya sama. 800.000 setiap orang yang bergabung di Go Champion sebagai member biaya membership. 700.000 itu saya sumbangkan lagi, itu digunakan didonasikan lagi untuk membantu ekonomi para member. Oke, 100.000 itulah yang mengalir ke perusahaan. Tetapi 100.000 itu sebenarnya tidak terima follow oleh perusahaan. Mengapa? Teman-teman tahu itu terbuka, kita selalu transparan. Bagi contohnya leader-leader yang mengambil kuantiti tiket, ya itu mendapatkan harga sekitar 64.000, ya sekitar 64.000. Oke, manajemen itu menerima lebih kurang sekitar 22.000 satu tiket, 22.000. Sampai saat ini tiket yang terjual itu lebih kurang 60.000 tiket. Jadi manajemen baru mendapatkan keuntungan dari uang tiket lebih kurang sekitar 1,2 miliar lebih lah. Oke, tapi pertanyaannya 1,2 miliar lebih memang keuntungan yang besar, ya. Tetapi beli 3 ruko dan renovasi itu sudah bisa 6 miliar. Belum ribet-ribet lagi ya Pak? Ya, jadi sebenarnya di sini mengapa saya transparansi akan hal ini? Saya membuktikan kepada orang-orang kalau di sini kita bukan untuk uang member, kita bukan untuk memanfaatkan uang member. Kalau Go Champion tutup, saya akan lebih rugi daripada member. Karena renovasi ruko mungkin masih bisa dibawa kembali. Tapi kalau renovasinya itu di kurang 3 miliar kira-kira. Itu udah uang. Kurang ya Pak ya? Ya. Jadi dari kata lain, mitra bergabung dengan 800.000, tapi Bapak mengeluarkannya lebih dari 800.000 ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalau kita mau ambil kesimpulan yang lebih takut bisnis ini tidak banyak siapa? Jadi ini masyarakat harus paham karena gini, masyarakat banyak sekali takut, itu wajar, itu apalagi sangat wajar, takut untuk bergabung karena mereka kadang tidak bisa menganalisa atau tidak bisa mendalaminya lebih jelas, ya. So di sini sangat simpel sekali. Ketika orang bergabung di Go Champion, ya, mereka harus mengerti, ya, komunitas ini betul-betul difungsikan untuk membantu sesama member, membantu mensejahterakan anggota komunitas, ya. Dan di sini saya juga membuktikan dari program-program yang saya buat, dari pembangunan Champion Venture, ya, membuktikan saya berani bakal keluar di sini. Oke. Di luar memang ada juga komunitas-komunitas yang ikut ataupun direct seperti kita, tetapi dalam donasi doang. Oke, berbeda. Kita memang ada donasinya, kita ada sistem bantu membernya, tetapi itu adalah sistem, bukan sistem utamanya. Sistem utama kita membership, dan sistem utama kita ownernya kita ada Champion Venture juga, ya. Jadi saya akan buka di seluruh Indonesia, tapi sudah pasti butuh waktu dong, tak mungkin simsalabim semua jadi ya. Jadi selesai di sini kita akan buka yang kedua, selesai kedua kita buka ketiga. Jadi target saya untuk kita sudah sampai saat ini saya sudah siap untuk bakar uang. Ini budgetnya ya
itu lebih kurang 100 miliar. Luar biasa ya. Ya, 100 miliar untuk membuka cabang venture di seluruh Indonesia. Dan pastinya walaupun 100 miliar uang besar itu sebenarnya tidak cukup. Cuma 100 miliar ini saya bakar dulu, tujuannya saya untuk menarik investor. Oke, ketika saya bisa memberikan pembuktian bahwa bisnis ini memang tujuannya adalah real, maka saya bisa menarik investor ya, baik lokal masih boleh untuk berinvestasi di startup kita. Oke, jadi memang tujuannya nanti kita ada startup ya? Ya, memang kita punya database. Jadi saya membuat konsep ini sebenarnya untuk menarik database. Oke. So uang tiket yang ada saat ini, keuntungan uang tiket ini 100% semua digunakan lagi, bahkan saya tambahin lagi ya bakar uang ya untuk menciptakan database yang lebih banyak. Ketika database kita sudah besar, ya, di sanalah kita akan launching beberapa program, DCP, crypto, dan banyak lagi program lainnya yang memanfaatkan database. Di saat itulah saya akan mulai mengambil keuntungan, bukan keuntungan dari member, tapi keuntungan dari bisnis startup saya. Oke, masuk akal. Jadi itu. Oke, kemudian next nih Pak. Strategi pemasaran apa yang Pak Heri lakukan agar bisnis ini bisa bertahan lama, tidak mengalami stuck atau berhenti di tengah jalan? Karena tidak adanya pertumbuhan anggota. Karena memang bisnis komunitas ini cenderungnya lari ke sana ya Pak ya. Arah-arahnya masyarakat memandang bahwa ini akan terjadi berhenti di tengah jalan, tidak ada member baru. Nah, strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi ini? Seperti yang tadi saya sudah bahas ya, di luaran ada banyak sekali juga bisnis komunitas donasi menggunakan konsep donasi yang berakhir stuck. Oke. Mereka mengapa bisa stuck? Karena mereka cuma menggunakan sistem donasi. Mereka cuma mengejar uang tiket. Jadi ketika manajemen mengambil uang tiket, uang masuk ada, uang keluar tak ada. Tidak ada inovasi, tidak adanya orang yang berani makan uang. Ya, so di sini masyarakat kita butuh kepercayaan, mereka butuh keyakinan, Oke. Go Champion berbeda. Ya, Go Champion berbeda. Ini sorry. Kalau cuma menghasilkan uang tiket seperti 1,2 miliar, 3 miliar, saya rasa saya tidak perlu khawatir di sini. Ya, karena saya saat ini jujur saya sudah bebas dalam masalah finansial dan saya juga punya pasif income yang lumayan, ya. Jadi saya tidak perlu mengejar hal seperti itu. Tetapi saya mengejar hal yang lebih daripada itu. Ya, jujur kata saya punya bukan lagi 1-2 miliar yang saya kejar, tapi triliun. Karena saat ini di dunia database adalah aset yang paling mahal. Ketika saya memiliki, komunitas kita memiliki database terbesar, di sana saya bisa mendapatkan hasil yang luar biasa jika database ini bisa dimanfaatkan. Begitu. Ini adalah kita bisa contohkan ya kayak beberapa startup unicorn yang ada saat ini, ya kan, mereka bisa memanfaatkan database mereka dengan baik, mereka bisa mendapatkan hasil luar biasa. Oke, so agar bisnis ini tidak stagnan, kita butuh inovasi terus-menerus. Kita punya inovasi terus-menerus dari manajemen. Itu hal yang pertama paling penting. Selain itu kita juga butuh marketing yang terus bergerak di lapangan, ya, untuk memperbesar komunitas ini. Makanya kita juga dari uang yang kita dapat sebagai besar kita gunakan lagi untuk menghargai kepada leader besar, ya, untuk mengaji tim kita, untuk memberikan reward kepada tim kita agar semuanya juga bergerak lebih baik, bergerak lebih maksimal, begitu. Selain itu kita juga mengurus tentang legalitas, ya, membuka joint venture dan membuka office di seluruh Indonesia. Iya, luar biasa sekali ya. Oke. Pertanyaan terakhir buat Bapak Heri yang luar biasa. Ada saran tidak untuk pakai super hero atau ke masyarakat Indonesia? Oke. Saran ya. Oke. Kalau saya melihat video dan
dia sebenarnya baik. Dia ingin mengedukasi masyarakat tentang kunci, ya. Tetapi saran saya kepada beliau, apalagi beliau seorang pemuka agama, gunakanlah kata-kata yang pantas dan jangan pernah menghina atau menghakimi. Itu bukan hak beliau. Ya. Setiap orang punya nalar yang berbeda, setiap orang punya pendapat yang berbeda, dan setiap orang bisa mempunyai inovasi yang berbeda. Oke, ya. Ketika suatu inovasi dari seseorang tidak bisa diterima oleh beberapa orang, ya, jangan pernah menghina, jangan pernah mencemooh, karena kita tidak tahu, ya, apa yang benar bagi kita belum tentu benar bagi orang lain. Kita hidup di dunia ini dalam ajaran agama, walaupun saya berbeda agama dengan beliau, tetapi agama mengajarkan kita belas kasih, ya. Jadi mau mengedukasi itu bagus, memberikan pemahaman kepada masyarakat itu bagus, tetapi sebatas mengedukasi pemahaman, ya. Jangan menghina, jangan menghakimi, itu tidak baik, ya. Seperti saya katakan, saya tidak marah, tetapi jujur, anggota komunitas kita banyak sekali, ini Bapak Ibu juga tahu, ya, banyak sekali yang betul-betul sangat marah, bahkan ada yang mau mengancam Karena dibilang bebek dulu. ya, betul. So, yang ingin saya katakan, komunitas kita ini bukanlah komunitas orang kaya. Kita adalah komunitas yang ingin membantu masyarakat satu sama lain. Banyak sekali latar belakang berbeda, ya. Memang ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang arogan, ada yang sifatnya pemarah, ada yang cepat panas, ya kan. Jadi saran saya baik-baik, sebaiknya kita berjuang, kita melakukan segala sesuatu hal itu adalah untuk demi keluarga tercinta kita. Ingat itu, untuk menjaga keluarga tercinta kita. Jangan sampai di luar kita membuat statement-statement yang bisa memicu permusuhan, ya, yang bisa takutnya akan meresahkan atau mengganggu keluarga kita. Akan lari dari tujuan. Jadi saya di sini juga ingin mengajak kepada masyarakat kita, ya, analisa, nilai, ya, jangan pernah mendengar isu-isu negatif langsung down, langsung susah, langsung tidak berani, ya. Saya memberitahukan kepada masyarakat Indonesia, kita harus saatnya kita tingkatkan mental kita sebagai rakyat Indonesia. Jika pemerintah sendiri mencanangkan agar masyarakat Indonesia berani untuk berbisnis, berani untuk membuka UMKM, ya, karena jujur Indonesia banyak sekali rakyat Indonesia yang mau S1, mau S2, mereka otaknya terkunci, kerja, cuma kerja menjadi karyawan, kerja menjadi pegawai, ya. Tetapi kalau salah satu champion ini sebagai komunitas UMKM, tahun depan saya akan launching juga namanya Golden Academy, Champion Academy. Tujuan dari akademi ini juga akan mendidik anggota komunitas kita untuk membuka UMKM dan mempunyai mental bisnis. Pelajarannya, Pak. Iya, itu tujuannya juga untuk membangun Indonesia yang lebih baik, ya. Jadi ini saya mungkin ada sedikit cerita, ya. Seperti saya bilang di awal tadi, saya bilang kakek bebek pintar ini sebenarnya saya sudah tahu beliau sebelumnya. Saya sering nonton video beliau sebelumnya. Ada yang saya tonton, ya. Salah satunya yang saya tonton di bulan lalu, video beliau adalah Bitcoin Stupid. Oke, saya nonton sampai habis. Dan beliau mengambil kesimpulan Bitcoin Stupid dari narasumber yang memang tidak menyukai Bitcoin. Padahal Bitcoin itu banyak sekali pro-kontranya. Ada yang suka, ada yang tidak suka. So, sebagai seseorang yang berpikiran terbuka, Anda harus bisa menilai dari dua pihak, bukan menilai dari satu pihak. Ya, saya terima kasih kepada beliau. Karena begini, sebelumnya Bitcoin itu halving, ya, saya sempat beli
saya sempat beli. Bulan lalu saya dengar dari saya udah nonton video beliau ya, kakek bebek pintar ini ya, dia bilang Bitcoin itu stupid, dan mungkin betul katanya, saya dengar. Dan pada video ini saya melihat sumber dia cuma dari orang-orang yang bersifat sentralisasi. Oke, lembaga-lembaga yang bersifat sentralisasi. Lembaga-lembaga yang bersifat sentralisasi sudah pasti akan bertentangan dengan lembaga yang bersifat desentralisasi, dengan produk yang bersifat desentralisasi. Makanya beliau ini cuma mengambil dari satu pihak. Ketika saya nonton video beliau, saya juga mempelajari di dalam. Ternyata saya malah tambah lagi beli Bitcoin karena mungkin yang minta saya dulu ya. Dan akhirnya minggu lalu saya untung lebih kurang 300 juta. Ya, saya untung lebih kurang 300 juta dari sana. Jadi di sini mengapa saya ceritakan ini, teman-teman? Masyarakat harus lebih cerdas, harus bisa menganalisa, harus bisa belajar, selalu menilai sesuatu hal dari dua sisi berbeda. Jangan pernah menilai dari cuma satu pandangan, ya. Karena jujur, kita berjuang untuk keluarga kita berbisnis untuk apa? Kita nggak usah munafik, kita berbisnis untuk keuntungan. Betul? Selama kita tidak menipu, selama kita tidak melanggar hukum, ya, maka itu hal yang pantas kita mendapatkan keuntungan. Ya, jadi janganlah menghina suatu bisnis, janganlah menjelekkan suatu bisnis. Oke? Jadi itu salah satu contoh ya Bitcoin yang saya bilang, dan saya juga ingin beritahukan kepada teman-teman semua ya. Beberapa tahun yang lalu ya, dari Bitcoin juga saya yang cuma dari Bitcoin saya bisa membeli beberapa rumah dan mobil. Ya, jadi dari sana bisa membuktikan kalau segala sesuatu bisnis yang tidak melanggar hukum ataupun tidak merugikan orang lain itu pantas untuk dipelajari. Ya, jadi kita tidak perlu menjelek-jelekan. Trading forex, saham, bisnis konvensional, apapun tetap ada resikonya. So, seorang yang berpikir terbuka harusnya menganalisa risiko, memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana risikonya, sejauh mana risikonya, bukan menghakimi ini stupid, ini bukan. Ya, itu saran dari saya. Terima kasih atas waktunya ya Pak Yoyo ya. Dan luar biasanya teman-teman, di sini juga kita kehadiran Bu Neni juga tadi dari Pak Keri ya, dari Pak Sulaiman ya Pak ya. Pak Sulaiman di sini sudah dapat apa Pak? Dalam waktu 4 bulan? Dalam 4 bulan ya, mau bilang besar tidak, mau bilang kecil juga lumayan ya. Si jago merah sudah pakai di depan lah. Hanya 800.000 saja. Luar biasa Oke, ya. saya ada tambahan, ada satu tambahan ya. Ini kebetulan ketika saya nonton videonya, saya juga baca komentarnya dari kakek bebek pintar ini. Ya, ini hal yang penting agar saya bisa menginfokan kepada seluruh member komunitas dan ke seluruh masyarakat Indonesia. Oke, jadi saya melihat ya banyak sekali komentar-komentar yang dihapus di video ini. Ya, jadi memang mengapa banyak sekali mengapa banyak video ini banyak sekali mendapatkan dislike atau mendapatkan komentar yang tidak pantas ya. Harusnya kakek bebek pintar ini harus bisa berpikir sendiri ya. Saya sarankan apalagi Bapak Saudara Pendeta ya, gunakanlah kata-kata yang pantas untuk memberikan masukan atau mengedukasi masyarakat. Oke? Dan saya lanjut lagi di komentar ya. Ada yang mempertanyakan tentang legalitas. Oke? Ada yang tanya begini, Pak, ini buat champion sudah ada legalitasnya. Dia jawab, legalitas dari Hong Kong. Jadi jawabannya itu sebenarnya tidak ada jawaban sama sekali. Terus dikirimkanlah foto legalitas, dan dia mengatakan ini kan tanda daftar perusahaan, bukan legalitas. Legalitas itu cuma dari OJK.
Jadi di sini saya melihat dia gagal paham sama sekali, tidak mengerti apa itu legalitas. Oke, legalitas itu adalah suatu surat untuk pengesahan hukum dalam terhadap suatu bentuk usaha, badan usaha. So legalitas itu berbeda-beda. Ya, kalau legalitas dari OJK adalah untuk apa? OJK adalah otoritas jasa keuangan, di mana mereka mengaudit ya lembaga-lembaga sektor keuangan. Ya, contoh seperti perbankan, asuransi, seperti OVO, digital payment dan lain-lain. Mengapa OJK membutuhkan izin OJK, membutuhkan legalitas OJK? Karena perusahaan menerima uang member. Ketika perusahaan menerima uang member, maka butuh legalitas OJK. Oke. So di sini saya ingin mengatakan kepada masyarakat, konsultan hukum saya dan saya itu selalu berkoordinasi dengan OJK. Kita juga ada berkoordinasi dengan tim dari OJK. Saat ini perusahaan kita cuma perusahaan menjual voucher, voucher belanja, dan kita butuh legalitasnya apa? Legalitas penjualan voucher, legalitas penjualan barang. Cuma kalau di legalitas itu penjualan voucher belanja itu adalah barang baru, karena voucher kita dalam bentuk digital, maka itu menjadi penjualan barang lainnya. Dan kita juga ada legalitas untuk penggunaan jasa web dan portal untuk tujuan komersial. Jadi legalitas kita lengkap, ya. Dan saat ini saya juga sudah berkonsultasi dengan pihak OJK. Saat ini kita tidak butuh pihak OJK, tetapi mengapa saya berkonsultasi dengan pihak OJK? Karena ke depan saya akan ada legalitas OJK. Tetapi itu ketika launching CP, Champion Payment Wallet. Di saat itulah ketika ada Champion Payment Wallet, maka orang akan mengisi saldo di sana. Berarti saya mengelola dana member. Ketika saya mengelola dana member, di sana baru saya butuh legalitas OJK. Begitu. Jadi teman-teman harus mengerti proses hukumnya, legalitasnya seperti apa. Bukan legalitas itu maksudnya kan? Legalitas itu macam-macam, Bapak Ibu. Ada legalitas untuk ini, legalitas untuk B, itu tergantung pada usahanya. Itu ilmu baru itu ya Pak, bagi yang belum paham. Ya, jadi membuat satu pertanyaan nih, ya, saya jadi ragu, tamatan S2 itu dalam mimpi atau dalam kenyataan. Jadi begini loh, mungkin maksud kakek bebek pintar ini, legalitas itu pelayaran juga di OJK, pertokoan juga di OJK, restoran juga harus dari OJK. Oke, Jadi mungkin begitu. Kita contohkan yang seperti saya ceritakan tadi. Saya masuk membership komunitas hotel. Saya bayar 3 juta dan mendapatkan voucher belanja senilai 3 juta. Apakah hotel harus butuh legalitas OJK? Oke. Ketika di pelabuhan orang menjual voucher kepada saya 100.000 dipakai untuk membayar panitia, 100.000 digunakan untuk charity, membantu orang lain. Apakah itu butuh legalitas OJK? Tidak. So di sini Anda paham, 800.000 orang masuk di sini itu ada akad jual belinya. Ini halal. Ini halal. Maka menurut agama ini halal. Apa? Karena ada akad jual beli. Ya. Dan 700.000 digunakan untuk membantu orang lain, itu bersifat baik malahan. Tetapi bagi orang-orang pesimis yang suka berpikiran negatif, ya saya mau kata apa, susah memang. Ya. Seperti contohnya, saya pernah post di grup, ya. Ketika saya pertama kali di kelompok ini, saya foto, saya bagikan ke teman-teman di suatu komunitas mereka, ya, mengatakan menuduh bahwa saya ambil ruko orang yang tidak pakai. Oke. Ketika saya bikin lagi video renovasi saat ini, ya, saya tunjukin bukti surat pembelian, ya. Kemarin saya kirim sudah dan disebarkan di Facebook. Dia sekarang bilang lagi, bocornya masa cuma segelas ruko musik. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang datang ini memang akan habiskan, karena mereka mencari-cari kesalahan. Ya, so kita teman-teman fokus saja, fokus untuk keluarga kita, untuk teman-teman tercinta kita, fokus di Champion
untuk sama-sama kita besarkan agar kita bisa menjadi pahlawan bagi keluarga dan teman-teman kita. Ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Heri. Ya.